Grab akuisisi Gojek, ancaman atau peluang bagi masa depan digital Indonesia? Bayangkan kalau dua raksasa transportasi dan teknologi Gojek dan Grab bergabung jadi satu. Bukan lagi bersaing, tapi satu kendali. Apa yang akan terjadi dengan jutaan driver, merchant UMKM, dan ekosistem digital di Indonesia? Belakangan ini, isu Grab mau mengakuisisi Gojek kembali mencuat. Banyak media besar mulai memberitakan kabar merger ini akan rampung pada pertengahan 2025. Meskipun belum resmi, kabar ini cukup bikin banyak pihak deg-degan dan menurut saya pribadi, ini bukan kabar yang bisa dianggap sepele. Kalau dilihat dari sisi bisnis, merger itu sah-sah aja, bahkan sering dianggap jalan pintas menuju efisiensi. Gabung dua perusahaan, potong biaya operasional, singkirkan kompetisi, lalu fokus ke profitabilitas. Tapi ketika yang diomongin adalah Gojek dan Grab, kita nggak bisa cuma pakai kacamata finansial. Karena ini bukan sekedar aplikasi, ini adalah infrastruktur hidup. Ada jutaan orang yang menggantungkan penghasilan dari sini, dari driver ojol, mitra merchant UMKM, sampai keluarga mereka. Kalau Anda ingat, Gojek lahir dari Indonesia. Mulai dari layanan call center untuk ojek di tahun 2010, lalu berkembang jadi aplikasi super app, banyak orang bangga karena ini startup lokal yang bisa bersaing di level Asia. Sedangkan Grab awalnya dari Malaysia, lalu pindah ke Singapura, dan sekarang jadi salah satu perusahaan publik yang melantai di Nasdaq. Dengan valuasi belasan miliar dolar, sekarang bayangkan, ketika dua kekuatan ini bersatu, siapa yang akan pegang kendali? Menurut data terakhir, jumlah mitra driver Gojek dan Grab digabung bisa mencapai 6 juta orang. Belum termasuk merchant dan pelaku UMKM yang memanfaatkan ekosistem mereka untuk berjualan, nganterin makanan, bahkan bayar-bayar. Kalau satu perusahaan yang menguasai pasar ini, bisa saja layanan makin efisien. Tapi di saat yang sama, akan ada proses penyatuan sistem, efisiensi tenaga kerja, hingga kemungkinan PHK. Karena dua pekerjaan yang sama, biasanya hanya akan dipertahankan satu, dan ini yang sering luput dari perhatian publik, bahwa setiap langkah bisnis raksasa teknologi bisa berdampak langsung ke dapur rumah tangga orang banyak. Ngomong-ngomong soal dampak bisnis ke operasional, banyak pelaku usaha yang merasa makin berat bersaing di era platform digital kayak sekarang, kadang bingung gimana cara bikin bisnis tetap efisien, tim bisa stabil, dan tetap bisa bersaing meski platform berubah-ubah. Kalau saat ini Anda sedang mengalami tantangan serupa, baik itu karena regulasi, ketergantungan platform, atau struktur tim yang belum optimal, kami menyediakan sesi konsultasi online bareng konsultan bisnis kami. Klik saja link di deskripsi video ini, biar Anda bisa cari solusi strategis sebelum masalah makin kompleks. Sebelum ini, kita udah pernah lihat aksi akuisisi besar seperti waktu TikTok membeli sebagian besar saham Tokopedia, tapi dampaknya nggak sebesar isu Grab Gojek ini. Kenapa? Karena ride-hailing dan logistik punya keterikatan langsung dengan lapangan kerja informal di Indonesia. Dan jangan lupa, struktur pekerja informal di negara kita jauh lebih besar dari yang formal. Itu sebabnya model kemitraan seperti ojol dan merchant jadi penting banget. Jadi pertanyaannya, kalau merger ini beneran terjadi, bagaimana nasib mereka? Yang saya khawatirkan adalah kalau Gojek benar-benar diambil alih, kita kehilangan salah satu simbol keberhasilan anak bangsa di dunia teknologi. Bukan soal nasionalisme sempit, tapi ini menyangkut inspirasi. Gojek dan Tokopedia dulu sempat jadi contoh kalau anak Indonesia bisa bangun startup kelas dunia. Tapi kalau akhirnya semuanya jatuh ke tangan asing, pesan yang sampai bisa berubah, kalau mau besar, ya dijual aja keluar. Padahal kita butuh lebih dari itu. Kita butuh sistem ekonomi digital yang dibangun dari sini, berkembang di sini, dan bisa memperkuat masyarakat di sini. Secara bisnis, merger ini bisa jadi masuk akal. Tekanan pasar, kebutuhan efisiensi, dan keinginan untuk fokus ke profitabilitas memang jadi alasan logis. Tapi secara sosial dan simbolis, mungkin kita belum siap. Mungkin belum saatnya kedua perusahaan masih bisa beroperasi dengan mandiri. Tekanan keuangan belum masuk fase darurat, jadi mengapa harus buru-buru? Mungkin ini saatnya kita buka dialog yang lebih besar. Bukan soal setuju atau tidak setuju merger, tapi soal arah digitalisasi, arah pembangunan, arah startup, arah masa depan kerja dan UMKM kita. Jadi pertanyaannya, kembali ke Anda. Merger Grab dan Gojek ini, apakah peluang atau justru ancaman? Apapun jawabannya, satu hal pasti, Anda perlu mempersiapkan bisnis Anda untuk segala kemungkinan termasuk kemungkinan
kemungkinan ketika ekosistem digital berubah drastis. Itulah kenapa kami mengundang Anda untuk ikut webinar eksklusif CEO Eagle Eye, rahasia membangun tim yang bisa dipercaya dan membuat bisnis berjalan otomatis. Di webinar ini, Anda akan belajar bagaimana cara membangun struktur tim dan sistem kerja yang tetap berjalan stabil, bahkan ketika Anda tidak selalu hadir di lapangan. Link pendaftaran ada di deskripsi, daftarkan diri Anda sekarang juga sebelum kuotanya habis. Sampai jumpa di video berikutnya dan seperti biasa, silahkan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda mendukung merger ini atau justru Anda merasa ini langkah yang terlalu berisiko?